بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده حق حمده ونشكره حق شكره، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. الآية. صدق الله العظيم. أما بعد. Jemaah kaum muslimin, jemaah salat subuh yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memperkenankan kita, masih memberikan kepada kita kesempatan, masih memberikan kepada kita dengan segala karunia-Nya keringanan hati, kelunakan langkah untuk kita semua sama-sama berjibaku melaksanakan salah satu ibadah yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicontohkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yaitu salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan salat subuh yang kita laksanakan ini menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga seluruh amalan kita terkhusus di bulan suci Ramadan ini dan adapun amalan-amalan selainnya, semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan menerima dan menjadikannya sebab kita mendapatkan ridho, cinta dan rahmatnya kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu-ibu jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa salawat beriringan salam selamanya tercurah limpahkan kepada Nabi kita tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, pagi ini kita semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala seyogianya, sesungguhnya Bapak Ibu semuanya, sebesar-besarnya harta yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita di setiap hari-hari kita itu ada dua. Kata Nabi SAW, yang pertama adalah lisanun dzakur, yang kedua wa qalbun syakur. Berbahagialah seseorang yang ketika bangun dari tidurnya di setiap harinya masih memiliki satu lisan yang diperkenankan untuk masih bisa berzikir, masih bisa mengucapkan subhanallah, masih bisa mengucapkan alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, masih bisa berzikir pagi dan petang, masih bisa berzikir dengan membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua, harta terbaik kita adalah wa qalbun syakur, dan hati yang gemar bersyukur. Sesungguhnya Bapak Ibu semuanya, kebanyakan manusia itu yang sempit bukan hartanya, tapi yang sempit adalah hatinya, sehingga rongga-rongga kehidupannya terasa sempit dan merasa bahwa nikmat itu jauh daripadanya. Padahal kesempitan hati itulah yang menjadikan kesempitan syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kata Nabi SAW, ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas. Ada dua nikmat juga yang disebabkan dua nikmat ini kebanyakan manusia tertipu karenanya. Yang pertama as-sihhatu, kesehatan. Yang kedua al-faraghu, waktu luang, kesempatan. Tak sedikit manusia yang terjerumus, tertipu, maghrur dengan dua nikmat ini ketika diberikan kesehatan dan diberikan waktu luang. Tidak banyak manusia yang betul-betul diberikan hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempergunakan dan memaksimalkan kedua nikmat ini di atas jalan yang betul-betul diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata para ulama, min a'zami anwa'ir rizqi, di antara jenis bentuk rizki yang paling besar itu adalah as-sihhatu, kesehatan.
Wa min adna darajatir rizqi, dan di antara bentuk rizki yang paling rendah al-malu adalah apa? Harta. Ternyata Bapak Ibu semuanya, ini yang saya pegang, HP yang kita pegang, mobil yang kita kendarai, motor yang kita kendarai, rumah yang kita diami, itu adalah serendah-rendahnya rizki yang Allah hadirkan kepada kita. Harta yang banyak, tanah yang luas, rumah yang mewah, kendaraan yang pantas, ternyata itu adalah bagian rizki yang paling rendah yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Dan ternyata bentuk rizki terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah apa? As-sihhatu, kesehatan. Apalah gunanya rumah yang luas itu, kasur yang empuk itu, kendaraan yang mewah itu ketika jasadnya sakit? Bukankah tikar di rumahmu lebih baik daripada kasur empuk di rumah sakit? Bukankah makanan yang sederhana itu lebih baik daripada makanan mewah yang kita dapati di rumah sakit? Karenanya sangat-sangat banyak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di pagi yang mulia ini. Jemaah kaum muslimin, jemaah salat subuh yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setidaknya di bulan suci Ramadan ini kita perlu memahami satu hal yang dipesankan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Di sini saya rangkum setidaknya menjadi 4 poin. Yang ini diambil daripada redaksi hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Innal jannata mushtaqatun ila arba'atin." Sesungguhnya surga itu merindukan 4 golongan orang. Janganlah kita mengaku mukmin muslim yang baik ketika surga saja tidak kita dambakan. Surga yang kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala yakhturu bi bali ahadin." Kama qala sallallahu. Surga itu adalah yang tidak bisa dilihat dengan mata, tidak bisa didengar dengan telinga, tidak bisa dibayang-bayangkan dengan hati. Saking apanya, Bapak? Saking indahnya surga. Sedikit gambaran surga banyak sekali Allah Subhanahu wa ta'ala gambarkan dalam Al-Quran. Jannatin tajri min tahtihal anhar. Terus di surat lain Allah berkata, di dalam surga itu ada 3 jenis sungai. Terus ada banyak bidadari, ada banyak pelayan. Setiap orang yang berkehendak apapun terwujud sebelum dia ucapkan. Dan banyak sekali. Sedikit gambaran, sedikit saja, sedikit gambaran yang Allah dan Rasulnya sampaikan di dalam Quran dan hadis. Dan ternyata Bapak Ibu semuanya, ada golongan-golongan orang yang memang dirindukan oleh surga. Jadi orang-orang tersebut dinantikan kedatangannya oleh surga. Betapa rindunya surga kepada 4 golongan orang tersebut. Ini akan menjadi materi kita, yaitu 4 golongan orang yang dirindukan oleh surga. Dan ini harus menjadi amalan favorit kita, amalan unggulan kita di bulan suci Ramadan, sehingga keluar dari bulan suci Ramadan kita terlahir sebagai alumni-alumni terbaik bulan suci Ramadan. Anggaplah ini adalah kurikulum pedoman kita di bulan suci Ramadan. Kata Nabi SAW, "Innal jannata mustaqatun ila arba'atin." Sesungguhnya surga itu merindukan 4 golongan orang. Yang pertama, ila qari'il Qur'an. Yang pertama, surga itu merindukan orang-orang yang gemar membaca Al-Quran. Bapak Ibu semuanya, sudah sepantasnya sebagai seorang muslim kita ini gemar membaca pedoman hidup kita. Al-Quran ini hadir datang kepada kita, satu sebagai rahmat. Kemudian Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada kita sebagai obat. Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada kita sebagai pedoman. Al-Quran Allah turunkan kepada kita sebagai aturan hidup. Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada kita sebagai konsep.
Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada manusia sebagai kurikulum dan petunjuk hidup. Maka aneh sekali ketika seorang mukmin, seorang muslim disuguhkan kepadanya kurikulum, konsep, tata cara dan aturan pedoman dalam hidupnya, sementara untuk membacanya pun dianggar. Di samping itu, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau menyampaikan dalam hadis-hadisnya, banyak sekali keutamaan bagi orang-orang yang gemar membaca Al-Quran. Bahkan saking besarnya keutamaan membaca Al-Quran ini, hatta bagi orang-orang yang masih salah-salah, wayatata, orang yang masih terbata-bata, orang yang masih belum benar bacaannya, orang yang masih belum lancar bacaannya, orang yang masih belajar membacanya, itu sudah termasuk keutamaan yang luar biasa. Bahkan Nabi memberikan anjuran dan memberikan motivasi bagi yang belum lancar membaca Al-Quran, ada 2 pahalanya. 1 pahala dari bacaan Qurannya, 2 dari pahala ijtihadnya, sungguh-sungguhnya dia. Maka tak heran ketika Al-Quran turun, kalimat pertama apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kalimat pertamanya adalah baca. Bagaimana kita akan mengenal pada pedoman sesuatu, bagaimana kita akan mengenal pada tata cara suatu perkara kalau kita tidak pernah membacanya? Saya diberi resep obat dari dokter, bagaimana saya bisa mengenali obat-obat tersebut? Bagaimana saya bisa meminum obat-obat tersebut? Kapan saya bisa minum obat tersebut? Apa reaksi yang akan saya rasakan daripada obat tersebut ketika saya tidak pernah membaca pedoman yang dokter sarankan pada obat-obat tersebut? Tentunya sebagai pasien yang baik, saya harus rajin membacanya, saya harus gemar membacanya agar supaya kesembuhan itu hadir kepada saya. Begitupun seorang mukmin, seorang muslim, bagaimana supaya hidup saya ini sesuai dengan pedoman, sesuai dengan aturannya, sesuai dengan porsinya, sesuai dengan konsepnya. Ya minimal, seminimal-minimalnya kita gemar membacanya untuk kita mengenal isi kandungannya. Tentunya Bapak Ibu semuanya, ada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, bagaimana caranya kita membaca Al-Quran? Apakah hanya sekedar membaca saja? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, yatlunahu haqqa tilawatihi. Mereka membacanya dengan sebenar-benar membaca. Para ulama mentafsirkan haqqa tilawatihi di sini, pertama adalah tartil. Tartil itu benar dalam membacanya. Meskipun belum benar bacaan kita, berusahalah untuk benar dalam membacanya. Bukan hanya baik. Baik itu bukan hanya baik didengar saja, bukan hanya baik nadanya saja, tetapi apa? Benar bacaannya, benar tahsinnya, benar tajwidnya, benar pengucapan hurufnya. Wa yakunu kadzalika bi ta'ammulihi wa tadabburihi. Dan termasuk juga haqqa tilawati, benar dalam membaca Al-Quran itu adalah dengan memahami isi kandungannya. Bagaimana kita bisa memahaminya? Yaitu dengan mentadabburi Al-Quran. Bapak Ibu semuanya, saya bertanya kepada semuanya, tolong dijawab. Apakah sekarang Al-Quran sudah banyak yang terjemah? Ada? Banyak? Banyak. Kemenang sudah punya Al-Quran terjemah. Perusahaan-perusahaan Muslim sekarang sudah meluncurkan apa? Al-Quran terjemah. Quran wakaf sekarang sudah disertai dengan apa? Terjemah. Untuk memudahkan kita bagi orang-orang yang ajam, orang-orang yang non-Arab yang belum bisa berbahasa Arab, maka kita dipermudah dengan membaca apanya, Pak? Artinya. Jadi setelah kita benar membacanya, kemudian kita berusaha untuk berta'ammul dan bertadabbur dengan bacaan kita. Terlepas dari itu, membaca Al-Quran itu sendiri. Membaca Al-Quran itu sendiri
tanpa disertai memahami dan mentadabburinya itu sudah menjadi keutamaan. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti syafi'an li ashabihi. Itu dalam riwayat Imam Muslim rahimahullahu taala, bacalah Al-Qur'an karena sungguhnya Al-Qur'an itu datang di hari kiamat kepada siapapun yang suka dan gemar membacanya. Bapak Ibu semuanya, saya bertanya, apa syafaat itu? Al-Quran kan datang nanti di hari kiamat memberi syafaat. Saya bertanya pada semuanya, apakah yang dimaksud dengan syafaat itu? Ada yang bisa menjawab? Apa syafaat itu? Apa? Penolong. Bisa. Ada lagi yang lain? Gini, saya berikan ilustrasi. Kata para ulama, bil misali ittadhahal maqal. Biasanya dengan contoh itu lebih mudah dipahami. Supaya lebih detail kita memahami tentang syafaat itu sendiri. Gini Pak, saya misalkan dengan Mas Naba kakak saya ingin masuk ke satu perusahaan atau katakanlah ke sekolah. Saya ingin melamar kerja menjadi guru misalkan. Ada satu sekolah elit ya, yang grade-nya itu grade A. Bahkan guru-guru yang ingin mendaftar menjadi guru di tempat tersebut sangatlah sulit. Ada 1.500 orang daftar ingin masuk mengajar di tempat tersebut. Menandakan apa? Yang diterima hanya 15 orang misalkan. Dari 1.500 yang diterima berapa? 15 orang. Berarti hanya berapa persen? 1%. Kemungkinan besar akan banyak orang yang ditolak di tempat tersebut. Tentunya disertai dengan seleksi yang ketat. Akhirnya saya memberanikan diri daftar untuk mengajar di sekolah tersebut. Nah, untuk bisa mempermudah perjalanan saya masuk di sekolah tersebut, otomatis saya harus punya apa? Harus punya kenalan orang dalam. Ya kan? Minimal orang terdekatnya kepala sekolah lah. Misalkan Mas Naba ini ada iparnya daripada kepala sekolah. Ya. Begitu saya mendaftar ke sana, Mas Naba datang di situ. Ya, masnya saya datang di situ, bilang kepada kepala sekolahnya, "Wahai kepala sekolah, orang ini adalah adik saya. Beliau kalau mengajar begini. Latar belakang beliau adalah begini. Gelarnya beliau adalah begini. Sepak terjangnya, pengalamannya begini. Saya sarankan Anda untuk menerimanya. Lebih tepat ketika Anda bisa menerimanya di sini, karena akan sangat membantu, menunjang sekali pembelajaran di tempat ini." Bisa dipahami? Jadi apa? Mas Naba di sini posisinya adalah sebagai syafaat. Jadi apa syafaat itu? Lebih tepatnya syafaat itu adalah rekomendasi. Apa? Rekomendasi. Di sini syafaat itu lebih tepatnya rekomendasi. Cuma bedanya adalah rekomendasi yang sudah pasti diterima. Saya lagi, rekomendasi yang sudah pasti diterima. Jadi Al-Quran nanti akan datang kepada siapapun yang gemar membacanya untuk merekomendasikan kepada seleksi surga. Seleksi surga yang saat itu sangat sulit sekali orang untuk bisa memasukinya. Nah, Al-Quran datang sebagai syafaat merekomendasikan orang-orang yang gemar membacanya untuk dipermudah masuk ke dalam surga. Allahumma ja'alna minhum. Ya, maka seyogianya kita sebagai seorang mukmin muslim yang baik, di samping banyaknya keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk orang-orang yang gemar membaca Al-Qur'an, maka hendaknya kita memanage waktu kita untuk kita memberikan sela-sela waktu, memberikan sebagian waktu kita untuk membaca Al-Qur'an. Sesibuk apapun kita, Bapak Ibu.
Dan membaca Al-Quran ini adalah amalan yang paling ringan tapi pahalanya subhanallah. Hadis yang sering kali diucapkan oleh para dai mungkin, la naqulu alif lam mim harfun. Nabi SAW bersabda, saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Akan tetapi apa? Alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim juga satu huruf. Per satu huruf ada 10 pahala kali 3, kali satu surat, kali satu lembar, kali satu juz, kali 30 juz. Ada berapa juta kelipatan pahala yang akan kita dapatkan. Itu yang pertama. Jadi orang yang dirindukan oleh surga yang pertama adalah qari'il Quran, orang yang gemar membaca Al-Quran. Jamaah salat fajar semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, orang yang dirindukan oleh surga itu adalah wahafidhil lisani, dan orang yang pandai menjaga lisan. Subhanallah. Lisan ini adalah anggota badan kita yang sering banget disampaikan bahwa dia tajam dan tak bertulang. Dia tidak memiliki tulang tapi apa? Tajam luar biasa. Ada berapa banyak dosa besar yang dilahirkan disebabkan lisan, di sisi lain berapa banyak juga amalan besar yang bisa disebabkan oleh lisan. Ibarat pisau bermata dua Pak lisan itu. Kapan salah kita mempergunakannya, ketajamannya akan beresiko pada kita sendiri. Tidak main-main. Dosa yang disebabkan lisan itu kadang dosa besar. Dosa besar. Meskipun hanya diucapkan saja. Ada berapa pertemanan yang berpisah disebabkan apa? Lisan. Ada berapa pasangan yang bercerai disebabkan lisan. Ada berapa ikatan keluarga yang berpecah belah disebabkan apa? Lisan. Ada berapa jamaah yang bertafarruq terpisah-pisah disebabkan apa? Lisan. Makanya kata Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika menasihatkan ini kepada sahabat, kuffa alaika hada. Sambil menggenggam lisannya beliau berkata, kuffa alaika hada. Hati-hati engkau dengan lisan ini. Itu sambil digenggam lisannya. Berhati-hatilah dengan lisan ini. Meskipun kecil dan tak bertulang, sebab dan dampaknya bisa besar di tengah-tengah manusia. Berdusta adalah dosa yang disebabkan oleh lisan dan itu termasuk dosa besar. Fitnah termasuk dosa yang bisa disebabkan oleh lisan dan itu termasuk dosa besar. Ghibah atau apa? Membicarakan dosa orang lain, gosip, adalah termasuk dosa besar yang disebabkan oleh apa? Lisan. Membicarakan kesalahan orang lain. Jika kesalahan itu benar adanya, itu menjadi ghibah. Jika kesalahan itu yang kita bicarakan tidak benar adanya, malah menjadi fitnah. Gak ada baiknya. Tanda orang munafik adalah orang yang suka dengan berdusta. Ayatul munafiqina salasun idza hadatsa kadzaba. Di antara tanda orang munafik itu yang pertama adalah ketika berbicara dia berdusta. Padahal kata Nabi SAW, iyyakum wal kadzib fa innal kadziba yahdi ilal fujur, al fujur yahdi ilan nar. Hati-hatilah kalian dengan berdusta, karena sungguhnya dusta itu mengantarkanmu kepada keburukan dan keburukan itu mengantarkanmu pada neraka. Makanya di antara konsep orang menjaga lisan itu sebaik-baiknya adalah apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan hari akhir, falyaqul khairan aw liyasmut, maka hendaklah dia berbicara baik, atau jika tidak mampu demikian lebih baik diam.
Sehingga di hadis lain disebutkan as-sumtu hikmatun wa qalilu fa'ilihi. Diam itu adalah satu kebijaksanaan, tapi banyak sekali orang yang tidak mengetahuinya. Maka konsepnya bagi seorang mukmin itu, kalau tidak bisa berbicara baik, lebih baik apa? Diam. Karena apa? Lisan kita ini kalau tidak kita jaga liar, dan itu sangat berbahaya. Lisan kita kalau tidak kita jaga, kata Nabi SAW, ayyuhaditsa bikulli ma sami'a. Cukuplah kita bisa menandai, mengetahui keburukan seseorang itu adalah ketika dia selalu menyampaikan apapun yang dia dengar. Dengar berita ini disampaikan, dengar berita ini dibicarakan, dengar berita ini digosipkan. Cukuplah kita memandang orang tersebut orang buruk, orang bodoh, ketika dia tidak pandai menjaga lisannya. Orang yang berakal itu menyimpan akalnya di belakang lisannya. Sementara orang yang bodoh itu, mohon maaf, meletakkan akalnya di depan lisannya. Jadi orang yang berakal itu sebelum berbicara difikirkan terlebih dahulu, baru diucapkan. Kalau orang yang bodoh sebaliknya, diucapkan dulu, setelah itu disesali dan dipikirkan. Maka di antara orang yang dirindukan oleh surga itu adalah orang yang selalu menjaga lisan. Maka hendaklah kita, apalagi di bulan suci Ramadan ini, selalu menjaga lisan. Kata Nabi SAW, betapa banyak orang, rubba shaimin, betapa banyak orang yang nanti linglung di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bingung, tidak mendapati puasanya illal ju'u wal aqas, kecuali hanya lapar dan dahaga saja. Mana pahala puasa saya? Puasa yang saya pertahankan 30 hari dari pertama saya dari tanggal pertama sampai terakhir, dari terbit fajar sampai terbenam matahari, mana hasil daripada puasa saya? Mana pahalanya? Ternyata hanya dahaga dan lapar saja. Ternyata yang merusak puasanya adalah apa? Dusta, fitnah, lisan yang tidak dijaga, berghibah, namimah, dan lain sebagainya. Nauzubillahi min dzalik. Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, wa mut'imit ta'am, dan orang yang gemar memberi makan. Jadi di antara orang yang dirindukan oleh surga itu adalah wa mut'imit ta'am, orang yang gemar memberi makan. Apalagi kita sedang berada di bulan suci Ramadan. Oh, terlalu banyak hadisnya kalau harus saya sampaikan tentang yang berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan keutamaan memberi makan di bulan Ramadan. Mau itu untuk sahur ataupun itu untuk buka. Kata Nabi SAW, man fattara shaiman, barang siapa yang memberi makan orang yang berpuasa. Man fattara, iftar, yang biasa kita ini ketika maghrib. Kana lahu ajruhu, maka baginya pahala orang yang berpuasa tersebut. Ghaira annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'an, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, tanpa dikurangi pahalanya sedikit pun. Berarti secerdas-cerdasnya orang, secerdas-cerdasnya mukmin di bulan suci Ramadan adalah orang yang gemar memberi makan. Maksudnya makanan berbuka ya, bukan di tengah hari. Tanpa dikurangi sedikit pun, Pak. Berarti satu hari kita memberi makan 5 orang yang berpuasa, memberi berbuka kepada 5 orang berpuasa, berarti kita dapat berapa? 1 pahala kita, 5 pahala orang berpuasa. Dan semakin banyak juga pahala orang yang berpuasa. Sementara kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, as-shaumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku dan pahalanya pun hanya aku yang tahu. Khusus aku yang akan memberikannya gitu. Eksekutif dan eksklusif. Itu pahala puasa. Dan bayangkan kalau ada 1000 orang atau lebih banyak lagi orang yang kita beri makan di bulan Ramadan ini.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk melaksanakan amal tersebut. Kemudian yang terakhir, was-shaimi fi Ramadan. Di antara orang yang dirindukan oleh surga itu adalah orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan, dan itu adalah kita, insya Allah. Hari ini, saat ini kita sedang berpuasa. Mudah-mudahan Allah berikan umur panjang, Allah berikan kelancaran sehingga kita bisa menyelesaikan dan menuntaskan puasa ini dalam keadaan lancar dan sehat. Kata Nabi SAW, man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan ini imanan wa ihtisaban, atas dasar iman dan mengharap pahala ridha Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi, maka diampunilah dosa-dosanya yang telah lalu. Kita tidak tahu Bapak Ibu semuanya ada berapa banyak lembaran catatan keburukan kita di 11 bulan yang lalu. Dari Syawal yang lalu sampai Sya'ban yang kemarin, entah berapa banyak amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang tidak diterima. Entah berapa banyak majelis yang kita tinggalkan, berapa banyak sholat sunnah yang kita abaikan, berapa banyak sholat fardu yang banyak kekurangan. Ada berapa banyak amalan kebaikan yang cacat dalam amalan kebaikannya. Ada berapa banyak khilaf, alfa dan dosa kesalahan yang kita lakukan. Ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Kata Nabi SAW, diampuni seluruh dosanya yang telah lalu. Makanya inna fil jannati, sesungguhnya di surga itu, baban, ada satu pintu, yuqalu lahu Rayyan. Nama pintu tersebut adalah apa? Pintu Ar-Rayyan. Dan ternyata pintu ini khusus hanya akan dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa. Mudah-mudahan kita adalah golongan orang-orang tersebut, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menolong kita semua untuk bisa melaksanakan 4 amalan ini sehingga kita menjadi orang-orang yang berkarakter di bulan suci Ramadan ini, bukan hanya berpuasa yang melelahkan saja, tetapi menjadi amalan-amalan yang betul-betul diterima insya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberikan karunia gemar membaca Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan menjaga lisan kita, kemudian memberikan kemudahan kita untuk memberi makan orang-orang di sekitar kita, apalagi di bulan Ramadan ini. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala semoga selalu menolong dan menguatkan kita untuk terus memberikan kelancaran dan kesehatan bagi kita di bulan suci Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Sekian, ini mungkin yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat ini sebagai amal kebaikan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan menolong dan membantu kita, memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita untuk terus mendekatkan diri kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa baraka wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian yang bisa disampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.